Surat Al-Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka apa itu kebenaran. Jadi mendukung ayat yang tadi. Ayat yang tadi mengatakan dia meliputi langit, meliputi bumi, dan di antara keduanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh dia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau begitu, ayat ini sudah semakin mengerucut bahwa dia yang tanpa batas itu sudah menunjukkan tanda-tandanya di segala ufuk, di segala wilayah. Dan Allah mengatakan, yang paling penting, aku sudah menunjukkan tandaku pada dirimu sendiri. Jadi apa pesan dari ayat ini? Pesannya sederhana, tidak usah mikir-mikir tanda-tandanya yang di luar sana, yang tanpa batas. Tidak akan terjangkau. Jangkau saja dulu tandanya yang ada dalam diri kita sendiri. Paham? Ini dasar-dasar ini saya jelaskan supaya ngajinya itu nggak ngawur, nggak pakai ilmu katanya. Ayatnya jelas, kita pahami, kemudian nanti kita tinggal membuktikannya. Belum selesai kalau kita belum membuktikan. Lanjut lagi. Udah bisa mengerti? Oke. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ini Quran surat Al-Fussilat lanjutannya. Kalau tadi ayat 53, ini ayat 54. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingat bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Nih, saya kasih tahu. Siapapun yang masih ragu-ragu tentang pertemuan dengan Allah, Allah mengatakan di ayat ini, ingatlah bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, ngasih motivasi kepada kita, ngasih semangat kepada kita. Yuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak perlu ragu-ragu kalian tentang pertemuan dengan aku, kata Allah. Karena aku meliputi segala sesuatu. Bahkan kalian pun diliputi olehku. Maka tugas kalian cuma satu, kata Allah, sadari, temukan aku dalam dirimu. Karena aku meliputi segala sesuatu, termasuk mulutmu. Jadi tidak boleh kita merasa kecil hati. Tidak boleh. Allah itu tidak menyayangi para nabi dan para rasul saja. Allah itu menyayangi semua umat manusia, semua makhluknya, tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau ada orang ngasih penjelasan sama kita, oh para nabi, para rasul itu dicintai Allah, terus kita mau mengatakan bahwa kita tidak dicintainya, di mana welas asihnya Allah? Di mana maha rahman dan rahimnya Allah? Saya kasih tahu pada semuanya. Saya kasih tahu sama kalian semua yang masih meragukan tentang pertemuan dengan Allah, kata ayat ini, aku meliputi semuanya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku meliputi segala sesuatu. Aku meliputi kalian. Jadi artinya Allah sedang berbicara kepada kita, semua manusia diberi hak yang sama untuk mengakses Dia. Adil? Terasa ulas asih? Dan lucu selama ini, ya, kita itu kemudian diparadigma seakan-akan kita ini bukan seperti mereka. Kita tidak mungkin bisa mencapai seperti yang dicapai mereka, kan begitu? Di mana letak keadilan Allah kalau Allah membeda-bedakan sekali? Makanya saya selalu menegaskan kepada kalian semua, tidak ada kelahiran yang kebetulan, tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan oleh Dia. Wallati yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah arsitek agung yang merencanakan, Dia merencanakan kalian semua sesuai dengan rencananya. Tidak ada yang tidak direncanakan. Yuk kita yakini, pantaskan diri kita. Karena saya datang ke semesta ini tidak mungkin tidak dikehendaki olehnya, tidak mungkin tidak direncanakan oleh Dia. Berarti Dia sama sayangnya kepada semua makhluk, bukan? Pantaskan diri kita, pantaskan diri kita. So, sekarang bebaskan keraguan-raguan tentang itu. Karena Allah mengatakan di ayat ini, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim.
Ala innahu bikulli syai'in muhit. Saya pengen nangis baca ayat ini. Karena ayat ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dalam proses pencarian saya. Saya pernah di situasi seakan-akan saya tidak pantas untuk itu. Karena dari kecil dijejali pemikiran yang semacam itu, ya. Kalau para nabi, para rasul itu dibelek sama Allah, disucikan sama Allah. Saya bilang sama bapak saya, kapan ya Allah membelek saya? Itu dulu waktu kecil saya begitu. Kalau para nabi, para rasul sucinya karena dibelek oleh Allah, saya nunggu aja kapan Allah membelek saya. Jadi kalau para nabi, para rasul itu disucikannya dibelek sama Allah, kemudian kita tidak dibelek, ya salah Allah. Betul apa tidak? Jadi kata dibelek itu apa artinya? Para nabi, para rasul itu tekad untuk menyucikan dirinya luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyucikan diri adalah selalu melebur diri pada Dia yang Maha Suci. Yuk, piring kita kotor, taruh aja di samping wastafel. Bisa bersih nggak? Atau pakai puisi. Wahai piring kotor, bersucilah. Bersuci itu air harus menyentuh piring yang kotor. Betul nggak? Ini ngerti maksud saya? Kita tidak akan bisa bersuci kalau kita tidak pernah bisa menyentuh Dia yang Maha Suci. Maka di Quran dikatakan, bersucilah kamu pagi dan petang. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wasil. Itu perintahnya. Sucikanlah kamu pagi dan petang, pagi dan petang. Tahu pagi? Petang. Pagi itu pertemuan antara gelap dengan terang. Petang, pertemuan antara terang dan gelap. Jadi pagi dan petang itu sebetulnya bukan pagi jam 6, petang jam 4 sore, bukan itu. Setiap bertemu gelap dan terang, bersucilah supaya tetap terang. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ini bahasa hakikat ya. Setiap ada pertemuan terang, kan kita hidup itu pastilah, ya, lagi terang, tiba-tiba ada gelap, kan begitu. Nah, jangan sampai gelap diizinkan untuk mengotori Tuhan. Makanya itu kan dibaca setiap hari yang sholat. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Suka dibaca itu. Ngerti? Yang penting pahala. Pahala itu bukan nanti, pahala itu sekarang di sini. Orang sudah berbicara tentang God particle sekarang. Para ilmuwan fisika, pemenang hadiah Nobel tentang yang disebut dengan partikel boson, yang kemudian saking susah menyebutnya disebut aja God particle, partikel Tuhan. Orang udah sampai ke sana. Teknologi sudah sampai ke sana. Dulu orang bilang atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Itu dulu tahun 45. Sekarang dalam atom ada elektron. Ternyata dalam atom ada inti atom. Dalam inti atom ada neutron, ada proton. Kata-kata atom adalah bagian dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Lebur. Makanya jangan mengajar yang sudah out of date. Jadi kalau guru SD saya pernah menemukan mengajarkan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Eta hirupna iraha guru. Sekarang itu atom sudah ketemu yang bagian kecil lagi. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi, namanya quark. Q-U-A-R-K, quark. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi dari quark, namanya boson. Saking bingung para ilmuwan disebut aja partikel Tuhan, God particle. Nah, kalau saya bicara ini stop dulu, nanti pusing. Stop dulu. Kita mau belajar Al-Latif aja. Dia yang maha halus. Berarti yang maha halus tidak bisa dibagi lagi. Ya, gitu. Kalau sudah sampai pada yang maha halus, berarti tidak bisa dibagi lagi.